Hai guys, di video kali ini aku bakal sharing ke kalian semuanya gimana langkah-langkah buat apply visa UK. Nah, di video yang ini aku bakal sharing yang pertama itu adalah gimana caranya ngisi form application buat visa UK. Oke deh, kalau gitu langsung aja ya. Nah, yang pertama ya guys, itu kalian bakal dimintain email address atau alamat email. Jadi pastiin ketika kalian ngisi email address ini itu benar-benar sesuai dengan alamat email kalian, karena nanti segala bentuk pemberitahuan atau notification mengenai perkembangan visa UK kalian itu akan dikirim melalui email. Jadi jangan sampai salah ketik ya. Nah, nanti tuh juga bakal ditanyain apakah kamu mempunyai email yang lain selain email yang kamu tuliskan. Kalau misalkan memang iya kamu punya, boleh kamu tuliskan, tapi kalau kamu nggak tuliskan juga nggak apa-apa. Intinya mereka nanya email di sini cuman mau memastikan alamat email yang akan kamu gunakan untuk bisa menerima pemberitahuan mengenai kelanjutan visa kamu, kayak gitu. Nah, terus di sini ada pertanyaan kan, what is the main reason for your visit to the UK? Nah, karena di sini aku tujuan ke UK itu adalah untuk menghadiri conference, Google Conference. Jadi, di sini aku tulisnya bisnis. Tapi kalau misalkan kalian itu liburan, nanti tuh ada, kalian tinggal pilih aja, di situ ada pilihannya buat kalau misalkan liburan atau mengunjungi keluarga dan lain-lain. Nah, terus ada pertanyaan juga, will you be traveling to the UK as part of an organized group? Apakah kamu akan mengunjungi UK sebagai bagian dari grup yang terorganisir? Kalau misalkan iya, kamu tinggal bilang iya, kalau tidak, tidak. Terus kemudian, will you be traveling to the UK with someone who is not your partner, spouse, or dependent? Jadi di sini juga mereka akan nanyain kamu itu pergi ke UK nanti apakah bersama dengan seseorang yang bukan pasanganmu gitu. Kalau misalkan iya, kamu bilang iya. Kalau misalkan tidak, kamu jawab tidak. Kemudian, will you be visiting a company or organization in the UK? Apakah kamu akan mengunjungi perusahaan atau organisasi di UK? Karena nanti aku akan mengunjungi Google, jadi aku bilang yes. Kalau kalian nanti disesuaikan aja ya. Kemudian organization name, kalau misalkan kamu bilang iya, kamu akan ditanyakan nama organisasi atau nama company yang akan kamu kunjungi. Tinggal kamu tulis. Kemudian, have you been invited to visit by someone who works there? Apakah kamu telah diundang untuk mengunjungi apakah kamu telah diundang untuk berkunjung dengan orang yang bekerja di sana gitu. Karena ini aku Google yang mengundang tapi bukan personally ya, jadi aku bilang enggak ya, nanti disesuaikan aja dengan kondisi masing-masing. Nah, kalau misalkan kamu akan mengunjungi organisasi atau company di UK, nanti kamu akan ditanyain lebih detail seperti ini. Jadi nggak cuman hanya nama organisasi atau nama perusahaannya aja, tapi kamu juga akan ditanyakan dalam bidang apakah perusahaan itu atau organisasi itu bergerak, kemudian nomor teleponnya mereka, alamatnya mereka, dan lain sebagainya. Nah, kemudian karena aku tadi visitnya kan itu kan bisnis ya, bisnis visit. Jadi aku ditanyain what is the main reason for your business visit to the UK. Nah, di sini aku bilang attend business meeting ya, karena aku menghadiri conference gitu. Kemudian, will you be paid for any of your activities while in the UK? Apakah kamu akan dibayar untuk untuk segala aktivitasmu di UK nanti? Tidak ya. Kalau misalkan iya, kamu jawab iya. Kalau enggak, enggak. Kemudian, give details of the main purpose of your visit and anything else you plan to do on your trip. See tourist and short stays for more information. Nah, di sini kita juga harus menjelaskan kepada mereka apa sih tujuan kunjungan kita ke UK dan apa aja yang akan kita lakukan di sana
Jadi di sini harus benar-benar detail banget. Kita mau ngapain aja di sana, mau berkunjung kemana aja, kalau bisa kalian jelaskan juga di sini gitu. Kemudian your plan travel information. Nah, di situ juga kita harus mencantumkan date you plan to arrive in UK and date you plan to leave the UK. Kapan kita berangkat menuju UK dan maksudnya kira-kira tanggal berapa kita bakal sampai di UK dan tanggal berapa kita bakal meninggalkan UK. Jadi itu harus jelas banget. Next, di sini kita akan ditanyain personal information. Nah, pertama itu ada given name. Given name itu biasanya tuh nama pertama kita. Jadi kayak misalnya nih ya, namanya terdiri dari 3 kata gitu. Kayak Muhammad Budi Santoso. Nah, berarti nulisnya given name-nya itu Muhammad Budi, terus family name-nya Santoso gitu. Terus gimana kalau misalnya namanya cuma satu? Kayak misalnya Budi gitu. Ya udah, kalian tulisnya given name-nya Budi, family name-nya juga Budi. Kayak gitu ya. Kemudian, are you know or have you ever been known by another name? Apakah kamu sekarang atau kamu pernah nggak diketahui dengan nama lain? Maksudnya dikenal orang dengan nama lain, atau istilahnya kamu punya nama lain nggak gitu. Kalau misalkan iya, kamu jawab iya. Kalau enggak. Kemudian, who does this email address belong to? Nanti kan bakal dicantumin tuh alamat email yang udah kita mention sebelumnya. Nanti ditanya lagi sama dia itu alamat emailnya punya siapa gitu, punya kamu sendiri atau punya orang lain gitu. Kalau misalkan punya kamu bilang punya kamu. Kalau misalkan itu punya orang lain, kamu juga bilang itu punya orang lain. Terus, do you have another email address? Yes or no ya. Terus kemudian additional email address, kalau emang kamu punya tambahan email lainnya, kamu bisa tambahin di situ. Dan kamu juga akan ditanya email tambahan tadi itu punya siapa gitu. Nah, next kita bakal dikasih pertanyaan seperti ini. Which email address should we use to contact you with any questions about your application? Alamat email mana kita harus menghubungimu untuk pertanyaan tentang aplikasimu, tentang pengajuanmu. Kemudian ada which email address should we use to send a decision on your application? Ke alamat email mana kita harus mengirim hasil keputusan dari pengajuan visamu. Kemudian, which email address should we use to communicate with you after your application has been decided? Ke email mana kita harus berhubungan denganmu setelah pengajuanmu itu sudah ada hasilnya. Jadi kalau boleh aku saranin kamu pakai satu email aja. Jadi biar lebih enak gitu ya. Karena semuanya nanti akan dikirim ke email itu. Dan tapi pastiin dulu bahwa emailnya alamat emailnya itu kalian maksudnya akun emailnya itu bisa kalian akses dan tidak ada masalah gitu ya. Kemudian, what is your sex as shown in your passport or travel document? Jadi ditanya gender yang sudah tercantum di paspor atau dokumen perjalanan. Kemudian, what is your relationship status? Ya, status hubungan kalian saat ini, lajang kah, sudah menikah kah, dan lain sebagainya. Kemudian, country of nationality, Indonesia ya. Country of birth, negara di mana kamu lahir. Kemudian place of birth, tempat lahir, dan tanggal lahir, date of birth. Kemudian, do you have a valid national identity card? Apakah kamu punya kartu tanda penduduk lah ya, KTP lah ya kalau di kita ya. Nah, ya nanti kita akan tanyain nomor KTP-nya, terus di mana KTP itu dikeluarkan dan kapan KTP itu dikeluarkan jika ada. Oke, next kita juga ditanyain, do you currently hold or have you ever held any other nationality or citizenship? Jadi apakah kamu sekarang sedang atau kamu pernah mempunyai kewarganegaraan lain selain kewarganegaraan saat ini gitu. Kalau misalkan iya, kalau enggak gitu ya. Kemudian kamu akan ditanyakan alamat, jadi ditulis alamat selengkap-lengkapnya ya.
Is this address also your correspondence address? Maksudnya apakah alamat yang kamu tulis ini adalah alamat yang biasanya kamu gunakan untuk bersurat gitu. Ya. Nah, kemudian nanti kamu bakal double check gitu ya, kayak kamu bakal ditanyain 2 kali alamat ini. Pokoknya disamain aja gitu. Kemudian, how long have you lived at this address? Sudah berapa lama kamu tinggal di alamat ini? Nah, nanti kamu langsung tulis aja berapa bulan, berapa tahun gitu dan lain sebagainya. Oke guys, segitu dulu ya. Kita lanjut di part 2 karena ini lumayan banyak ya formnya. See ya.